bagaimana perkembangan kurikulum di Indonesia itu. Mulai dari tahun 1947 sampai ke kurikulum 2013 yang disempurnakan. Nah, ini juga lagi sekarang kurikulum 1947 itu bagaimana? Konteks perkembangan. Kurikulum pertama sejak Indonesia merdeka, perubahan arah pendidikan lebih bersifat politik pada waktu itu. Dipolitisir istilahnya, politik penjajahan kan? Dari orientasi pendidikan Belanda ke kepentingan nasional. Bagaimana suka dukanya pada waktu dijajah Belanda, orang tua kita itu. Kita ini enak sudah, menikmati. Ya, kalau sampai tidak cerdas, inovatif, kreatif, rugi besar hidup di dunia ini. Terus terang, bagaimana perjuangan orang tua kita dulu mengusir penjajah Belanda. Belanda itu kejam, Mas. SD saja dibatasi, rakyat Indonesia sekolah kelas 2 paling tinggi itu. Ya, betul. Gitu. Tidak ada laptop. Kalau saya saja tahun berapa itu masih dapat mesin ketik aja jual gelang. Terus terang. Sekarang aja laptop dua hebat. Dan kalau tidak cerdas, tidak doktor, rugi. Hinari jahannam politik. Khalidina fiha Kalau kan rugi kan? Apa sekarang yang tidak bisa? Bang Google sudah muncul. Cuman saya nggak ada. Terus terang, saya belajar begitu di Turki penelitian itu dari almarhum Profesor Kasiram, dosennya. Tapi saya banyak langsung kawal di IKIP Malang. Dia mengadakan penelitian ke barat ke timur, saya selalu dicangking. Ayo ikut. Karena saya jadi asistennya beliau. Dari situlah saya jadi pandai. Di samping di Jawa Timur, terus sekolah. Tidak putus asa saya. Saat itu mulai ditetapkan asas pendidikan yaitu Pancasila. Kurikulum ini sebutan rencana pelajaran. Tidak ada kurikulum satu, rencana pelajaran. Tahun 1947 baru dilaksanakan pada tahun 1950. Undang-Undang nomor 4 tahun 50, Yunto nomor 12 tahun 54. Itu tujuan pendidikan nasional. Jelas sekali membentuk manusia susila yang cakap dan warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab tentang kesejahteraan masyarakat dan tanah air. Saat itu coba Anda pelajari tujuan pendidikan itu sejak Indonesia merdeka, berapa kali berubah. Sekarang, dulu tidak ada berani menghadap guru itu. Dari jauh sudah seperti kucing disiram. Sekarang nantang mana dadamu. Contoh kasus Mario Tendi yang diculik itu. Coba anaknya bangsa diinjak-injak seperti menginjak batu. Dia mengandalkan kesayangan orang tuanya. Nanti orang tua saya ngurus. Zaman kemerdekaan, ya kalau dulu zaman penjajahan, ya. Sekarang rakyat sudah cerdas. Gitu. Makanya kalau sampai itu kuliah di tingkat doktor itu goblok, nemen. Gitu. Dibandingkan zaman dulu, seandainya Anda dulu hidup sama itu, tidak mungkin. Jadi manusia aja sudah untung.
Iya. Nah, dulu fokus perkembangannya apa? Karena kurikulum ini lahir di kala Indonesia baru merdeka, maka pendidikan yang diajarkan lebih menekankan pada pembentukan karakter manusia Indonesia merdeka. Ini yang sekarang kembali kepada ini. Karakter murid sekarang ini kan sudah kurang ajar. Mohon maaf. Karakternya. Sampai jadi guru dilawan. Kayak bunuh sekali. Naik. Terang undang-undang ya. Undang-undang. Langsung cuek. Coba. Makanya sampai itu bukan saya itu dilawan. Kalau di dalam kelas, ayo pakai aturan. Kalau di luar bebas. Kan belum. Coba lihat sekarang anak SD. Mohon maaf sekali lagi mohon maaf. Anak SD kemarin di TV itu saya lihat anak SD masih kencur memperkosa anak punten. Aduh ya Allah subhanallah. Ini yang sudah kiamat. Kasus Gimana? mana bro? Di Banten. Banten sawatnya di ini. Tangerang. Tanggoniku. Sawatan. Pondok sudah tercemar ya. Lah coba. Sekolah-sekolah agama hanya dijadikan kedua lalu dibuat tempat aduh Kurang ajar itu maksudnya. Kayak macam apa itu kok? itu kemasukan setan seperti Ajaran-ajaran Pak Irsyad gitu. Ketawanya itu kurang terdidik kok. coba sekolah agama. Pakai tempo. Baru dibilangin beliau sudah melanggar lagi. Iya. Bagaimana kalau kita keluarkan dari kelas ini? Ini kan baru merdeka nih. Lambat lahir. Baru dewasa. Sehingga dengan demikian ditekankan pada pembentukan karakter Indonesia merdeka, karakter Indonesia berdaulat dan sejajar dengan bangsa lain di muka bumi ini. Fokus rencana pembelajaran tahun 47 tidak menekankan pendidikan pikiran, kognitif tidak, tetapi melainkan hanya pendidikan watak, kesadaran bernegara dan bermasyarakat. Saat itu, sekarang merdeka kebablasan, kan begitu. Kita sebagai orang tua itu prihatin loh mas. Coba sampai lihat anak kecil sekian sudah bermain HP. Kadang-kadang kalau HP-nya tidak diawasi kemasukan setan. Yang belum waktunya dilihat anak. Itulah sebabnya terjadi penyimpangan Moral. Jadi sampean harus awas dan waspada. Bukan dilarang, awas dan waspada. Namanya anak kan ingin meniru. Belum lagi peredaran film-film itu. Media. Nah inilah. Jadi di satu sisi menghendaki perbaikan, di satu sisi menghancurkan. Ini kan tantangan bagi kita. Persoalannya di situ. Lalu kurikulum yang bagaimana? Dipelajari step by step oleh sampean selaku pengembang kurikulum pendidikan agama Islam. Sebab sekarang ini setiap ada kesalahan, setiap ada penyimpangan yang jadi sasaran guru agama. Benar itu. Padahal guru agama itu sudah menjelaskan di muka kelas, hei manusia, ittaqillah. Haqqa tuqatih. Kurang ajar. Para mimbar, para khotib alal mimbar, ittaqillah haitsuma kunta. Setiap Jumat, nolong sandal.
Ambillah yang Bagaimana baik. dengan cara ketawanya? Ya itu tokohnya. Wah, rambutnya ketika dipotong sudah dipotong. Aku ora pengen kedua. Potong aja kan. Sudah potong loh ya. Potong semua. Beda. Ya Allah subhanallah. Hari raya maju ke rumahnya, Bro. Sudah tempat. Jadi kurikulum saat itu yang ditekankan pembentukan karakter. Sekarang ingin kembali ke alam seperti itu dengan adanya fenomena penyimpangan seperti itu. Coba kalau saudara melihat kasus pondok pesantren yang ternunda, kasus Jombang lah paling, kasus Jawa Barat ya. Aduh ya Allah, sekian ya Allah subhanallah. Saya satu orang yang walaupun saya tidak punya anak perempuan, tapi mendengar itu miris rasanya. Apalagi kalau sampai yang punya anak dibuat begitu. Berat. Bagaimana? Sikat ini. Luka rasanya hati. Nah itulah. Lalu tolong Anda lihat gimana celah-celah yang bisa menetralisir keadaan. Oh sekarang ini mohon maaf ibu-ibu, mohon maaf karena tidak ada ini. Perempuan sekarang ini kan nantang. Nantang gimana? Belum tahu rasanya hutan dia. Kalau belum paham bahwa Anda ini tidak pernah datang ke mall, pernah datang ke tempat-tempat, berarti Anda ini hidup di hutan. Orang hutan. Banyak tukang. Nah itulah. Sekarang ini kan luar biasa. Kalau tidak didasari iman yang kuat, pakaiannya, mohon maaf ibu ya, mohon maaf ibu-ibu, mohon maaf. Kayaknya nggak cukup, Prof. Bukan nggak cukup, memang dibuat begitu. Belum lagi kalau saudara nonton Gimana Prof dengan di TV, atau video siang, pertanyaan macam apa itu? kita buat siang semua. Goyang-goyang rambut itu. Makanya saya nonton televisi, Bro. Apalagi itu ditonton oleh anak-anak yang masih SD. Anak ini kalau tidak diawasi betul, makanya sama kalau punya anak pesan sama ibu, begitu datang dari sekolah kontrol tasnya itu. Jangan sampai ada terselip film-film yang belum waktunya dilihat. Iya. Itu kan secara tidak langsung menjerumuskan anak. Lalu apalah artinya guru agama di sekelas ini? Lebih-lebih guru agamanya yang berbuat kan kurang. Sebab kalau saya membaca buku filsafatnya Ki Hajar Dewantara ini perlu saudara miliki ini. Ada buku yang terbaru dari Ki Hajar Dewantara. Ada kok. Beliau jualan. COD Bu. Hah? Jualan bukunya Diajar, Prof. Jual bukunya Diajar. Beliau menjual. Iya. Beli itu sama orangnya beli.
penjualnya dibeli kamu. Belum nikah juga ya. Iki kalau kayak setak. Sakit. Sakit bro. Kita lihat nanti waktu puasa bisa nggak kayak gini. Duh. Harga. Luar biasa. Iki yang waduh. Jadi kurikulum ini merupakan penyempurnaan dari setiap masa ke masa itu disempurnakan memiliki setiap mata pelajaran hingga dinamakan rencana pelajaran terurai tahun 52. Kurikulum ini sudah mengarah pada suatu sistem pendidikan Indonesia seperti setiap pelajaran dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari. Silabi mata pelajaran menunjukkan secara jelas seorang guru mengajar satu mata pelajaran. Kalau di daerah-daerah yang terpencil, pengalaman saya, sebab saya pernah menangani sekolah dasar terpencil, terisolir di Jawa Timur. Kadang-kadang nggak ada gurunya. Gurunya hanya satu, ya jadi kepala sekolah, ya jadi guru, ya jadi administrasi, ya jadi tukang kebun. Jadi menganut manajemennya tukang cukur. Tukang cukur. Dia yang membuka sekolah, dia yang mengajar, dia yang menutup, dia yang menerima bayaran. Kan tukang cukur seperti itu. Iya. Jadi jangan dikira Indonesia itu seperti Malang. Malang pun di pinggiran itu sama. Yang indah kan hanya di kota. Di mana-mana begitu. Lebih-lebih di daerah Madura, kepulauan sampai. Ngeri. Betul bro. PNS-nya bukan. Guru SD Impres yang dilempar ke Madura, ditempatkan ke Madura, nggak mau masuk ke Madura. Banyak faktor. Dari Tulungagung, dari Trenggalek, Blitar, kan ada banyak SD Impres. Pulang kembali. SK-nya diserahkan kepada kepala dinas. Kenapa? Lebih bagus saya pulang kembali. Karena pengalaman saya pada waktu memonitor kegiatan proses belajar mengajar di SD kecil terpencil, terisolir di kepulauan, mengenaskan. Bagaimana 9 bahan pokok sulit masuk? Ombak besar apalagi sekarang. Ke Bawean, saya pernah di Bawean. Masih enak mau ya. Istrinya Pak Mas Budi kan orang Bawean, murid saya kan itu. Oh. Bagaimana kehidupan mereka? Lebih-lebih dengan adanya banjir, bencana, gunung meletus, erupsi, macam-macam. Rakyat itu terjepit sekarang ini. Terus terang. Tapi Anda jangan putus asa. Ikhtiar tetap dilakukan. Faidah zanna fatawakkal 'ala Allah. Tahun 52 itu Mas terjadi. Lalu sekarang kurikulum 64. Pemerintah kembali menyempurnakan sistem kurikulum pada tahun 64, namanya Rencana Pendidikan. Kurikulum ini diberikan pemerintah mempunyai keinginan agar rakyat mendapat pengetahuan akademik, pembekalan pada jenjang mulai berubah sekolah dasar. Saya saja dulu masih sekolah rakyat. Sebab saya tamat SD itu tahun 56 kalau nggak salah. Saya benar. Iya. Sebab saya pindah ke Malang tahun 58. Di mana ini dalam bentuk hutang belantara. Begitu.
Dinoyo ini tempat yang paling menyeramkan. Tempatnya Molimo. Apa itu? Oh, Oh, tradisi. Molimo itu jelek semua. Daerah basis PKI. Molimo main. Banyak mahasiswa tugas belajar dari daerah yang ke IAIN karena dulu di sini ini tempat IAIN sebelum pindah ke Gajayana. Kecantong Ini di sini. masyarakat di sini. Tukar jagung. Jadi Anda hati-hati. Tukar jagung itu gini. Aduh ayam. Ini ganteng bagus. Kan? Oh, iya nggak tahu. Lalu kulit untuk kawan. Lalu kos di masyarakat. Masyarakat ini punya anak perempuan. Oh gitu. Ini pancing. Kan senang ini. Iya. Diramu, diberi macam-macam. Lalu orang tuanya wadah hansip tangkapan. Oke. Pada waktu dia bercanda, namanya dengan tuan rumah, Grebek. tangkap. Grebek. Tujuannya di luar jam malam. Hancur. Padahal masih sore. Iya. Belum lagi ini punya suami, ini punya istri. Astaga. Nah, Hancur itu. Ditukar, bro. Hancur itu. Berat itu. Wih berat nih. apa itu? Tukar guling. Cheese. Cheese. Tukar. Namanya tukar jagung. Oh, kira Tukar jago. Sebab dulu saya mau ke Dinoyo aja ke Bete aja. Jago. kan. Jagonya di Hanya berhenti di Jalan Bandung sana. Di Jalan Bandung itu di Muka Muhammadiyah Oh iya, bro. itu tempatnya parkir roda 4 dengan kudanya. Sampai di situ. Untuk naik ke atas Jalan Bandung itu sulit. Gelap gulita. Sesudah maghrib dah berani orang. Mesti cepet ketemu. Jadi malam tempo dulu. Jalan Veteran itu masih makadam dulu. Pakai apa? Sekarang kata luar biasa. Gitu, Mas. Butuh kamus sih. Translate. Bagaimana suasana pendidikan saat itu? Yang namanya UM itu cabang dari Erlangga dulu. Oh, Surabaya. Namanya PTPG, Perguruan Tinggi Pendidikan Guru Cabang Erlangga di Malang. Sekarang sudah digusur, diganti gedungnya itu. Sebetulnya itu harus dilestarikan, tapi digusur, diganti pencakar yang tingginya sekian berapa lantai perpustakaan. Dulu saya menghayal gimana sekolah seperti itu. Jadi mahasiswa itu Mas, menghayal. Setelah jadi mahasiswa seperti sampai tadi penuh dengan penderitaan. Beras. Dosen yang memberikan penderitaan. Iya. Dosen. Bisa diperjelas. Diperjelas. Pembelajaran dipusatkan pada program Pancawacana. Nah, kalau Anda membaca bukunya filsafatnya Ki Hajar Dewantara itu, kalau ingin itu boleh fotokopi. Ada Bu, pesan Bu. Ada, ibu punya filsafatnya. Buku seperti Belajar apa? Dewantara Bu. Pendidikan karakter Gajah Dewantara. Di meja saya itu ada. Jadi yang dipentingkan oleh Ki Hajar Dewantara itu memang pendidikan watak, Karakter. kepribadian, akhlak. Jadi apa yang disinyalir oleh Rasulullah SAW, Salli alaihi. Allahumma sholli wa sallim. saya diutus untuk Dan makarim akhlak. sebab tambah akhlak susah. Betul. Nah, kenapa sudah diajar pendidikan agama? Nah, kok gurunya
Seharusnya kan dia sebagai panutan kan. Suatu bisa. Bagaimanapun bergairahnya terhadap wanita ya dicengketlah, ditahan, baca istighfar yang banyak, kan begitu Pak Yai, supaya kita ini terhindar dari malapetaka, bencana. Ini kurikulum tahun 68 gimana? Kurikulum pertama sejak jatuhnya Soekarno dan digantikan oleh Soeharto. Bersifat politis dan menggantikan rencana pendidikan tahun 64 yang dicitrakan sebagai produk Orde Lama. Kurikulum ini bertujuan membentuk manusia Pancasila sejati, kuat dan sehat jasmani, mempertinggi kecerdasan dan keterampilan jasmani, moral, budi pekerti, dan keyakinan beragama. Kurikulum 68 merupakan perwujudan dari perubahan orientasi pada pelaksanaan Undang-Undang Dasar 45 secara murni. Jadi kalau Anda mengikuti perkembangan politik itu mempengaruhi terhadap kurikulum yang ada di lembaga pendidikan. Seperti sekarang ini perombakan kurikulum besar-besaran. Karena menterinya Beda. gitu loh Mas. Menterinya beda. Yang dinamakan MBKM itu. Kalau mau belajar MBKM ada di lengkap. Kiri muatan materi pelajaran bersifat teoritis, tidak mengaitkan dengan permasalahan faktual di lapangan. Titik beratnya pada materi apa saja yang tepat diberikan kepada siswa di setiap jenjang pendidikan. Isi pendidikan diarahkan pada kegiatan mempertinggi kecerdasan, keterampilan, mengembangkan fisik sehat dan kuat. Jadi siapa yang cerdas itu yang Kuat. walaupun kurang ajar, walaupun tidak berakal. Saat itu loh Mas. Kan sekarang tidak. Yang dicari itu cerdas, berakal. Berakhlak. Gitu loh. Oleh karena itu, Anda di dalam memahami kurikulum ini nanti dalam melaksanakan masalah apa perkuliahan tiap pertemuan, tolong berdasarkan fakta di lapangan. Kalau perlu berdasarkan hasil wawancara dengan guru ditulis, tidak apa-apa. Karena itu berbasis vision. Apa kan? Paham? Di samping sejarah. Apa? Sampai kenapa? Mau mati ya? Ge. Beliau. Mau nikah lagi bro? Hah? Nikah lagi. Awalnya mau poligami, Bro. Mau nikah lagi. Kalau nikah lagi sehat ini. Tidak tersalurkan. Tidak selalu dengan baik. Tidak istiqomah. Pusing. Ya, kalau tidak hati-hati di jalan. Kalau perlu diantar. Saya diantar ke kamu. Ge. Diantar dah, diantar. Tidak perlu diantar. Nanti sampai di ujung. Assalamualaikum. Tahu aja sebenarnya. Itu kurang minum susu dia. Susunya. Sudah expired. Hah? Sudah expired. Susunya kita aja. Susunya dia kan expired. Iya. Susu dan go. Yang beli susu itu loh Mas, yang jam apa? Berdua. Satu hari satu. Masih murni itu. Diminum. Murni. Murni. Itu menambah gizi. Stamina. Gitu loh. Kalau enggak, supaya pencernaan Anda yang sehat, sebelum makan harus minum kunir bersama madu. Stamina lagi. Istiqomah itu. Insya Allah pencernaan sampai itu sehat. Kunir madu. Setelah siang sedikit, madu bersama jeruk nipis yang diperes itu. Jeruk peres. Bukan jeruk nipis, Jeruk peres. jeruk peres.
ada khusus. Kalau yang di blender jeruk. Atau disebut jeruk baby gitu. Iya. Yang oranye. Oranye. Enak itu. Sehingga kembali normal. Urat-urat yang sudah haus itu kembali normal. Bab ketuaan atau mandinya air hangat. Tak mungkin namanya. Karena ibu juga tidak sehat. Seperti itu mau mandi air hangat gimana? Kalau dia sendiri ibunya sakit, dia sendiri sakit, macam-macam. Pokoknya dalam keluarga itu tidak sehat, maka suasana akan berbeda. Tidak sehat. Tidak sehat juga. Ciptakan selalu enjoy, jangan susah. Hidup tidak perlu disusahkan. Tidak punya uang yang menyanyi tertawa. Punya duit nyanyiannya. Jangan seperti itu. Kalau dulu saya ditendang-tendang, sekarang disanjung-sanjung, itu kan adanya nyanyi. Sekarang kurikulum 75. Pemerintah memperbaiki kurikulum pada tahun itu. Kurikulum ini menekankan pendidikan lebih efektif dan efisien. Kurikulum ini lahir karena pengaruh konsep di bidang manajemen MBO, manajemen by objective. Jadi kalau ada istilah MBO itu Anda jangan kaget. Manajemen by objective. Memang diarahkan pada tujuan. Metode, materi, tujuan pengajaran dirinci dalam proses prosedur pengembangan sistem instruksional PPSI, bukan PSI, PSSI bukan, PPSI. Itu tahun 75. Dikenal dengan istilah satuan pelajaran, rencana pelajaran setiap satuan bahasan. Jadi setiap satu bahasa itu harus ada di dalam kurikulum itu. Lalu guru-guru mulai membuat persiapan mengajar. Kalau sekarang RPS, rencana program studi per semester. Nah, sudah saya berikan pada saudara. Lalu kurikulum 84. Kurikulum ini mengusung pendekatan proses keahlian. Meski mengutamakan pendekatan proses, tapi faktor tujuan tetap penting. Kurikulum ini juga disebut dengan kurikulum 75 yang disempurnakan. Kedudukan murid ditempatkan sebagai subjek belajar. Dari mengamati sesuatu, mengelompokkan, mendiskusikan, hingga melaporkan model ini yang disebut dengan cara belajar siswa aktif. Anda mengenal kan? CBSI itu. Dari situ sudah, itu mulai muncul tahun 84. Dari kurikulum 75 yang disempurnakan. Jadi berkembang sampai kurikulum 13 disempurnakan. Nah, 94 bagaimana kurikulum 94? Tahun 94 pemerintah memperbaharui kurikulum sebagai upaya memadukan kurikulum sebelumnya, terutama kurikulum tahun 75 dan 84. Namun perpaduan antara tujuan dan proses belum berhasil, sehingga banyak kritik berdatangan disebabkan oleh beban belajar siswa yang dinilai terlalu berat. Dari muatan nasional sampai muatan lokal. Contoh matematika itu, dulu zaman saya tidak ada, berhitung yang ada. Sekarang matematika mulai dari TK pun sudah diajar, sehingga kadang-kadang nggak ngerti apa itu sebenarnya, pokoknya hafal. Gitu. Kita ini ngerti huruf kan karena dihafal. Ini berapa? 1. Besoknya lagi ini berapa? 1. Itu terus sehingga hafal. Sama dengan menyanyi itu. Kita hafal Indonesia Raya karena setiap saat waktu SMP, SD, SMP, SMA, PDA 6 tahun itu kan belajar.
baris berbaris silang itu sama aja. Sehingga banyak kritik yang disampaikan, misalnya bahasa daerah, kesenian, keterampilan daerah dan lain-lain. Sekarang ini sangat-sangat dibutuhkan ini. Banyak bahasa daerah yang seharusnya Anda kuasai. Itu namanya muatan lokal. Multikultural itu kan di situ, Mas. Seperti permainan anak-anak itu. Kalau di kampung apa? Pak Sodor itu kan, itu kan muatan lokal. Banyak sekarang ini diajarkan. Lalu tahun 2004, pada tahun 2004 diluncurkan kurikulum berbasis kompetensi, namanya KBK itu. Sebagai pengganti kurikulum 94. Suatu program pendidikan berbasis kompetensi harus mengandung 3 unsur pokok, yaitu pemilihan kompetensi yang sesuai. Kompetensi apa? Olahraga, kompetensinya keterampilan wanita dan sebagainya itu. Spesifikasi indikator-indikator dievaluasi untuk menentukan keberhasilan pencapaian kompetensi dan pengembangan pembelajaran. KBK mempunyai ciri sebagai berikut. 1. Menekankan pada ketercapaian kompetensi siswa baik secara individu maupun kelompok. 2. Berorientasi pada hasil belajar dan keberagaman. Ini penting bagi saudara sebagai multikulturalnya di situ. Kegiatan belajar menggunakan pendekatan dan metode bervariasi. Jadi tidak cukup satu metode pembelajaran. Sama dengan pengambilan data kualitatif. Tidak cukup satu metode. Ya wawancara, ya metode observasi, ya diskusi kelompok. Itu dijadikan. Jadi banyak cara untuk mengambil data. Sumber belajar bukan hanya guru. Guru bukan satu-satunya sumber belajar. Kalau sebelum itu semua apa kata guru. Tetapi juga sumber belajar lainnya yang juga memenuhi unsur edukatif. Nah, mulai muncul komputer, internet dan sebagainya itu, Mas. Jadi sumber belajar sekarang ini berlomba-lomba lembaga pendidikan Islam mulai bangkit. Daerah Lamongan ini saya lihat, Masya Allah hebat. Jombang itu kan, sekolah-sekolah Islam mulai bangkit. Karena apa? Karena guru-gurunya sudah banyak yang doktor. Itulah yang ditakuti oleh almarhum Nurholis Majid. Pada masa akhir abad ke-21, kebangkitan PKB itu kan banyak sudah sarjana-sarjana itu. Sehingga sekolah-sekolah Islam itu mulai berubah, baik wajah maupun kurikulumnya. Gitu ya, Mas. Hanya sekarang tergantung kepada Departemen Agama. Bab perubahan lembaga pendidikan Islam itu bukan karena Departemen Agama. Jadi karena gurunya yang berubah. Inovasi itu muncul dari internal. Makanya coba kadang-kadang berapa bis datang. Itu di samping studi banding dia juga buang air. Coba Anda lihat. Menyelam. Kalau bis 3, 4 sebelum naik ke atas kadang-kadang Cari kamar mandi. ke toilet semua. Ya Allah, subhanallah. Sedekah, Bro. Sehingga rektor bilang begitu, saya batasi sekarang untuk menerima tamu berbagai bis-bis yang
hanya orang yang lembaga yang berkontribusi pada UNISMA. Kalau hanya data, kadang-kadang mereka maunya ke selekta, tapi wampir alasannya lihat. Tentunya sampai buang air itu. Gitu. Iya. Tapi nggak bisa dilarang juga. Masa ngempet itu kan kasihan. Jadi ngempet. Iya. Tahu menahan. 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 Kalau mau kencing di empat itu kan bengkak. Iya, sakit bro. Ginjalnya kasihan. Biasa praktek, Bro. Jadi memang dia pesek. Besar. Kiai deset. Kiai pesek. Itu ceritanya Kiai itu menggelikan. Ini ada cerita kuno tadi. Gimana? Semangat. Ada seorang Kiai tua di pedesaan. Madura. Dia mengajar santrinya Al-Quran dulu. Siap. Al-Quran. Pakai sarung. Tanggalnya itu bukan seperti sekarang pakai, Cepet. tapi dari bambu itu loh mas. Ya. Ya. Ceritanya. Kiainya ini tidak pakai kato. Pakai kato. Dan jepit. Lalu menangis karena sakit mau ditarik. Lalu salah satu muridnya itu santrinya itu memberanikan diri. Pak Kiai, kenapa Pak Kiai sakit? Apa bagaimana kok menangis? Ini santrinya laki-laki, Bro. Hah? Laki-laki santrinya. Laki-laki. Oh, gitu. Mikirin. Sampai orientasinya. Iya. Kita ini fakta. Lalu kiainya itu bisa jangkrik kan. Gak ngerti tak mas. Aku ini loro ini kecepet ini gitu. Kakinya, Bro, yang kecepet. Iya kaki. Kaki yang tengah. Makanya saya minta izin pada ibu-ibu. Maaf. Kaki yang tengah. Musita nggak ada. Iya. Fokus ya. Fokus. Lalu kayak kalau Pak Kiai dulu itu kan jarang pakai karton. Buka rahasia. Hanya sarungan sudah. Macam. Filsafatnya sarung itu Pak Imam Suprayogo itu menjelaskan panjang lebar sampai ke Amerika segala. Sarung itu banyak filsafatnya. Kalau untuk orang Madura itu alat untuk menangkis musuh. Kan mesti bisa hidangkan. Kalaupun bawa celurit bagaimana kalau sudah diumput-umputkan begini dengan sarung tidak bisa. Ya, apa? Ada filsafat itu bukan sombong-sombongan orang Madura, bukan pamer. Betul itu. Cuma itu betul yang betul, Bro. Langsung connect. Madura ini. Jadi ada filsafatnya itu. Kalau orang depan buat menyang. Sabar. Kemudian, Bro, lanjutkan ceritanya. Oh ya sudah, karena kejepit dia di situ, ya ditarik pelan-pelan, gitu kan. Mau membuktikan. Cara kurikulum 2006. Syarifah nggak paham. Kurikulum ini hampir mirip dengan kurikulum Belum connect, 2004. belum connect. Perbedaannya yang menonjol terletak pada kewenangan dalam penyusunannya, mengacu pada jiwa dari desentralisasi sistem pendidikan di Indonesia. Jadi kalau saudara belajar sejarah pendidikan, jangan lepas kendali dari kurikulumnya. Kurikulum 2006, pemerintah pusat menerapkan standar kompetensi dan kompetensi dasar. Kalau Anda belajar kurikulum KBK itu paham betul itu. Guru dituntut mampu mengembangkan sendiri silabi dan penilaian sesuai dengan kondisi sekolah dan daerahnya. Hasil pengembangan dari suatu mata pelajaran dihimpun menjadi sebuah perangkat dinamakan kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP). KTSP. Lalu terakhir kurikulum 2013. 2013. Kurikulum 13 ini adalah pengganti kurikulum KTSP, kurikulum tingkat satuan pendidikan. Kurikulum 13 memiliki 3 aspek penilaian: aspek pengetahuan, kognitif,
aspek keterampilan, dan aspek sikap, fitur dan perilaku. Di dalam kurikulum 2013, terutama di dalam materi pembelajaran, terdapat materi yang dirampingkan mulai di kelompok-kelompokan itu, dan materi yang ditambahkan. Materi yang dirampingkan terlihat ada di mata pelajaran bahasa Indonesia, IPS, PPKN, dan seterusnya itu. Sedangkan materi yang ditambahkan adalah materi matematika. Itu pada tahun 2013. Yang sebelumnya itu terkenal dengan berhitung. Kurikulum 13. Lalu tadi lahirlah Selayang Pandang Pendidikan Agama Islam di Indonesia. Bisa dikatakan? Selayang Pandang. Ya. Nah itu. Nih. Sejarah perkembangannya itu bagaimana? Perkembangan pendidikan agama Islam itu bagaimana? Seperti saya katakan minggu yang lalu, ada pakai teori Gujarat, teori Makkah, teori Persia. Nah ini dari sini Anda bisa melihat peranan ulama yang melaksanakan menuntut ilmu ke Timur Tengah. Pada abad 13. Agama Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-13 dan perkembangannya berasal dari Gujarat, pembawanya Bombay, tempat jatuhnya pesawat haji dulu tuh. India. Kalau teori Makkah, Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-7 dan pembawanya berasal dari Arab, Mesir, bukan Saudi Arabia, bukan. Karena ulama kita itu belajar di Mesir. Teori Persia, Islam masuk ke Indonesia abad ke-13 dan pembawanya berasal dari Persia, Iran. Ketiga teori tersebut pada dasarnya masing-masing memiliki kebenaran dan juga kelemahan. Berdasarkan teori tersebut dapat disimpulkan bahwa Islam masuk ke Indonesia dengan jalan damai pada abad ke-7 dan mengalami perkembangannya pada abad ke-13. Ini tidak terlepas dari kurikulum. Kurikulum tak terlepas dari sejarah ini. Nah, ini perkembangan pendidikan Islam di Kerajaan Islam Sumatera, mulai dari Kerajaan Terlak, Kerajaan Islam Samudra Pasai di daerah Aceh, dan Kerajaan Aceh Darussalam. Bagaimana? Jadi masjid yang ada di Jawa ini bagaimana? Itu. Tapi disitulah, terutama di daerahnya Yakub. Ini kan daerah yang terlambat. Apanya, Prof? Perkembangannya ini Islamnya. Iya. Pendidikan Islam di Kerajaan Islam di Jawa, penyebaran Islam di Pulau Jawa dipimpin oleh para wali-wali melalui organisasi Dewan Dakwah Wali Songo yang beranggotakan 9 wali. Anda kalau bisa mengcover ini secara utuh, disertasi. Bagaimana Kerajaan Islam pertama di Demak, bagaimana Kerajaan Padang, bagaimana keraton-keraton di Cirebon, bagaimana Kesultanan di Banten. Terjadinya multikultural di situ. Lalu pendidikan Islam di Kerajaan Islam Maluku, daerah Maluku sana. Islam masuk di daerah Maluku dibawa oleh para mubalik dari Jawa sejak zaman Sunan Giri dan juga dari Malaka. Jadi begitu hebatnya ulama dahulu menyeberang lautan, menyebarkan agama Islam. Sedangkan saudara dengan fasilitas yang begitu modern hanya tidur, ini tidak ada aktivitas. Apa sumbangsi saudara terhadap gerakan-gerakan semacam ini? Nah, ini perlu dipertanyakan. Raja Maluku terkenal di bidang pendidikan dan dakwah Islam adalah Sultan Zainal Abidin. Nah, ini rajanya yang sangat berpengaruh pada tahun 86 sampai 500. Dakwah Islam di
di Maluku menghadapi dua tantangan, yaitu datang dari orang yang masih menganut animisme dan dari orang Portugis yang mengkristenkan penduduk Maluku. Jadi jangan heran sampean kalau datang ke daerah sana. Amboina. Dulu banyak orang mahasiswa dari Maluku, dari Ambon itu sekolah di PGI. Setelah selesai, mereka kembali jadi guru agama. Ini Islam di Sulawesi bagaimana? Kerajaan yang mula-mula berdasarkan Islam adalah kerajaan kembar Dua Talu tahun 1605. Rajanya bernama Malingkang Daeng Malingkang Daeng ganti nama menjadi Sultan Abdullah Awwalul Islam. Daeng Sulawesi ini sejarah. Jadi kita ini hidup di beberapa zaman yang harus tahu terhadap sejarah. Jadi tidak serta-merta besar seperti ini. Sama dengan sejarah pertumbuhan Anda, mulai dari setetes air sampai menjadi Pak Kiai. Pengorbanan orang tua luar biasa. Bersama Iwat Tariq, berma'adra amal Tariq, an-najmul Tariq, itu nafsu nama alaiha hafid, kalian duli insan mimma kulit, kulikum mimma indabi, ya rujuk mimpi sulbi wa tarawi. Air yang muncrat jatuh ke rahim seorang ibu. Jadilah saya sampean kan itu kan dalam surat At-Tariq. Tapi tidak semua air muncrat ditampung itu jadi, tidak. Tergantung kondisi ibu. Kalau lemah, maka air tadi nempel tidak jadi buah, gugur. Lalu datanglah bulan. Jadi gugur. Saya pernah diuji dulu oleh profesor pada waktu tingkat berapa saya? Itu namanya antropobiologi mata kuliah itu. Datang bulan. Di Fakultas Tarbiyah diajar itu karena berkaitan dengan ilmu jiwa perkembangan. Seorang guru harus paham itu. Nah ini belajar. Tahu buku apa yang Pak? Ya dari kuliah Bapak. Baik. Jelaskan di hadapan saya mengapa, mohon maaf dulu, mengapa perempuan itu datang bulan. Padahal saya kan nggak tahu. Tapi secara keilmuan biologi Anda harus paham. Dalam fikih pun diajarkan tidak boleh didatangi, lampu merah, tak boleh didekati, karena lagi tak boleh kendaraan masuk. lampu merah ketilang nanti. Jadi kalau air itu nempel, rahim dinding rahim ini tidak kuat, ini jatuh. Gitu loh Mas. Makanya ibu-ibu itu kalau di desa, nanggung pijet, kamu aduh-aduhan. Itu penting pengalaman bagi saudara. Jadi berpikir secara induktif deduktif itu hanya kuliah toh. Di kemasyarakatan itu diajar juga Anda. Makanya hidup di tengah-tengah kehidupan masyarakat yang multidimensi itu harus paham. Jangan mengandalkan dokter. Sakit gini, dokter sakit gini, apa enggak duit? Semuanya basis uang. Itu termasuk kurikulum, namanya apa? Kurikulum kehidupan. Apa ya? Siapa yang tahu? Kurikulum. Siapa yang tahu?
itu termasuk kurikulum, apa namanya? Muatan lokal. Tahu. Masa sekian manusia ini tidak ada yang tahu. Sing di itu masyarakat ini. Apa orang? Kamu bisa mengucapkan Assalamualaikum itu karena itu kan kurikulum. Kurikulum apa? Bukan Di dalam satu literatur, nanti kalau saya bawakan buku asli itu, kurikulum development, mereka belajar ya. pengembangan kurikulum, 12 kalangan Taylor, ada saya punya banyak itu perkembangan kurikulum. Nah, itu yang disebut dengan hidden kurikulum. Kurikulum yang tersembunyi. Contoh di dalam rumah tangga, nah kalau ketemu orang yang lebih tua, yo, bukan mengkultuskan, itu kurikulum. Mau makan, baca Bismillah. disisipkan. Namanya pembiasaan. Baca bukunya Gadget Pusita itu. COD Bu. COD. Masa jual buku udah bisa berapa banyak? Itu loh Mas. Jadi pembiasaan itulah yang diharapkan oleh guru sekarang ini, sehingga di dalam keputusan MPR antara sekolah dengan rumah tangga, sekolah dengan masyarakat ini selalu Nyambung. dibaca tentang MPR itu, mana yang bisa dipakai, mana yang tidak, gitu loh Mas. Coba bagaimana menyusul di belakangnya Raja Gua bernama Sultan Alauddin. Dalam waktu 2 tahun seluruh rakyat telah masuk Islam. Bayangkan. Di Kalimantan. Kalau melihat sejarah seperti itu, kita ini tidak ada apa-apanya, Mas. Terus terang. Kalau perlu, sampean ini dalam menyusun disertasi keluar dari koridor ini. Seperti saya katakan multikultural. Kulturnya itu kan banyak di dalam kehidupan masyarakat. Jangan hanya nilai-nilai pendidikan Islam, implementasi, bosan sudah. Tapi tidak diterima, bro. Cari yang sifatnya multikultural. Itu di meja saya tadi saya tunjukkan pada yang menghadap saya begini. Nah, angkatan yang sekarang sudah angkatan ke-4 barangkali, 22 ya, itu sudah mengajukan judul semua tadi. Nanti saya akan menghadap ke rektor, maunya tadi menghadap rektor, tapi karena didatangi 2 tokoh tadi harus mengajar sekarang Pak karena anak-anak mau pulang. Ya, Lis, kan saya. Terima kasih. Jadi dosen diperintah oleh Astagfirullah. Hanya ada di Wisma. Ancor. Berasa, bro. Tidak apa-apa. Seek and forgive. Saling mengerti. Lalu selanjutnya ada ini. Islam masuk ke Kalimantan sekarang. Bendera. Anda kalau ke Waktunya Kalimantan Prof. banyak Hasan. ini. Pada abad ke-15 dengan cara damai dibawa oleh Mubalik dari Jawa. Cuma para tokoh Tapi 1,5 jam. Torikot itu banyak datang ke Kalimantan. Di sana itu berkembang. Mahasiswa yang kuliah S3 di sini itu yang dari Kalimantan pada umumnya adalah Torikot semua.
Kuat. Perkembangan Islam mulai mantap setelah berdirinya kerajaan Islam di Bandar Lampung, masih di bawah pimpinan Sultan tahun 1540 Masehi. Bergelar Pangeran Samudra dan dibantu oleh Jadi ulama-ulama dahulu itu sangat biasa menyebarkan Islam. Terus habis perkembangan pendidikan Islam, nah ini mulai masuk pada penjajahan Belanda. Gimana? Kalau tadi itu mulai di pesantren, ini mulai berbentuk sekolah itu. Mulai pakai jilbab. Dulu tidak pakai jilbab. Budaya. Sekarang gambarnya kelihatan. Proses pelaksanaan pendidikan Islam di Nusantara pada masa penjajahan Belanda, ruang gerak dan pengembangannya dibatasi dengan regulasi yang diikat oleh pemerintah kolonial. Regulasi terbit oleh karena pemerintah kolonial Belanda menganggap sekolah-sekolah dengan label Islam sebagai basis pemberontakan dan perlawanan terhadap kekuasaan. Dari sejak dulu zaman penjajah Islam itu selalu dicurigai. Gitu loh Mas. Jadi tolong Anda nanti dalam pembahasan analisis Anda pada bab 5 itu harus betul-betul menunjukkan sesuatu yang gitu. Jangan hanya melempang itu aja, datar-datar aja analisisnya itu. Paham? Kalau perlu menentang, tapi dasar fakta. Yang penting datanya kuat. Oleh karena itu pada masa penjajahan Belanda, pendidikan diselenggarakan oleh masyarakat sendiri dengan mendirikan pesantren. Mulai muncul pesantren, mulai muncul sekolah madrasah, tempat latihan dan sebagainya. Karena bangsa kita dijepit terus, diawasi terus. Oleh karena itu, tolonglah Anda perhatikan. Minggu depan mulai diskusi kelas. Tadi ketuanya siapa? Ketuanya? Pak Nadif, Bro. Nadif. Yang pulang tadi. Nadif pertama. Ini yang Oh, Sita dengan siapa? Pak Sirajuddin. Satu topik satu orang. Ya, udah boleh. Satu. Ya? Dua topik ini. Ya pelaksananya 2 topik sehari. Itu loh Mas. 2 topik 2 orang. Nah, 5 topik kan gitu. Asistennya mati. Astagfirullah. Kok kebalik kok asisten yang ngantuk. Bupatinya gabah. Iya. Terus asistennya Ngelipro. salah pilih. Ya biasa Mas. Iya. Itu begitu. Kekurangan gizi. Tidak pernah minum susu, Bro. Halo? Tidak pernah minum susu, kan? Apalagi susu murni ya. Jadi ngantukan. Kajian nih, kajian. Jangan memancing. Belum, Bro. Belum katanya. Bukan tidak pernah. Jangan-jangan wis pernah sampai ndak. Susunya expired. Sama apa Mas yang expired itu yang enak Mas. Tapi tanya, kenapa? Kenapa? Ya, pertanyaannya mengapa expired? Karena nggak pernah dirawat. Diminum. Ini mengharus bagaimana?
Itulah yang bisa saya Wes. sampaikan sehingga saudara bisa pulang. Terima kasih Prof. Terima kasih.